Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher, tutorial flashing smartphone tanpa box dan dongle. Melanjutkan kasus sebelumnya, Samsung Galaxy S9 Plus ini lupa pola, kemudian kita lakukan web data, dan sekarang kita setup menggunakan koneksi internet. Ternyata masih meminta konfirmasi untuk membuka kunci layarnya berupa pola. Sebetulnya kita bisa pakai alternatif lain, kita bisa klik menu gunakan akun Google saya. Kemudian akan masuk ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini. Namun bagaimana jika kita lupa akun Google-nya? Maka kita akan melakukan bypass akun Google atau bypass FRP yang akan kita coba di Samsung Galaxy S9 Plus ini. Sebelumnya kita siapkan dulu kabel data, langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer. Kemudian kita bisa bergabung dengan tampilan monitor komputernya untuk kita siapkan software toolnya. Seperti biasa untuk softwarenya kita gunakan Samsung FRP 2020V1. Langsung aja bisa kita ekstrak, klik kanan dan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder atau ekstrak to nama filenya. Kemudian kita jalankan file Samsung FRP 2020.exe. Ketika kita menjalankan file ini maka akan muncul juga browser. Untuk browsernya bisa kita close dulu, kita keluarkan. Kemudian sekarang bisa langsung aja kita colokkan kabel data ke handphonenya. Posisikan handphone di tampilan verifikasi akun Anda dulu. Selanjutnya pada software SC Samsung FRP toolnya ada beberapa menu. Nanti kita klik menu yang diperlukan saja. Langsung kita colokkan kabel data ke Samsungnya. Kemudian kita klik menu bypass FRP. Kemudian kita tunggu sebentar sampai ada notifikasi. Samsungnya sudah terbaca, kita close dulu untuk MTP-nya, kemudian ada notifikasi info. Before start, you must connect your device to Wi-Fi. Kita pastikan lagi handphone ini sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi. Ini ada notifikasi perangkat terisi perlahan, kita klik OK aja. OK sudah tersambung ke jaringan Wi-Fi. Langsung bisa kita klik OK pada notifikasi info yang muncul dan kita tunggu proses lognya berjalan, reading info, kemudian kita tunggu sebentar. Installing driver, kita tunggu sebentar. Apakah sukses memunculkan notifikasi dan ternyata violet seperti ini. Lalu bagaimana cara mengatasi violet seperti ini? Biasanya terjadi karena drivernya belum sempurna terinstall atau bahkan belum menginstal driver. Atau juga karena kabel data yang terganggu koneksinya ke komputer. Kita coba untuk lepaskan lagi kabel datanya, kemudian kita pasang lagi ke handphonenya. Kita tunggu sampai terbaca infonya di komputer, kemudian klik menu bypass FRP dulu, muncul notifikasi info, kita klik OK. Kita tunggu lagi reading info, kemudian installing driver, kemudian kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Jika ternyata masih violet seperti ini, mungkin saja terganggu koneksi kabel datanya. Intinya kita harus memposisikan handphone ini jangan sampai terganggu koneksi ke komputer. Bisa kita letakkan dulu handphonenya, kemudian kita coba untuk ulangi lagi, kita colokkan kabel data ke handphone, kita tunggu sampai terbaca di komputer untuk Samsung Galaxy S9 Plus-nya, kemudian klik menu bypass FRP, muncul info, kita klik OK, kita tunggu sebentar, reading info, kita tunggu, installing driver, kita tunggu apakah berhasil memunculkan notifikasi, kita tunggu ternyata masih violet. Jadi notifikasi ini nanti akan muncul di layar handphonenya untuk membuka link masuk ke browser. Tetapi di sini kita coba berkali-kali masih gagal, padahal handphone ini sudah terbaca di komputer. Kita bisa cek dulu, ini dia handphonenya sudah terbaca, muncul di bagian this PC, kemudian di bawahnya ada Galaxy S9 Plus yang menandakan MTP device-nya sudah terbaca. Kita coba sekali lagi, klik bypass FRP, kemudian klik OK. Reading info, installing driver, kita tunggu sebentar. Apakah sukses untuk memunculkan notifikasi di layar handphonenya? Ternyata masih violet. Kemudian bagaimana langkah terakhir jika kita mengalami violet di software SC Samsung FRP tool-nya? Maka langkah yang akan kita lakukan adalah mematikan atau mendisable driver signature-nya dulu.
Jadi bisa kita lihat di Samsung FRP Tool-nya ada menu Disable Driver Signature, kita klik kemudian ada info Disabling Don't Reboot Your PC. Setelah muncul notifikasi Disabling Don't Reboot Your PC, silahkan Anda restart komputernya. Oke, kita tunggu dulu proses restart komputernya. Jadi tadi buat yang tidak terbaca atau gagal atau violet untuk memunculkan notifikasi di layar handphonenya, silahkan klik menu Disable Driver Signature dulu di software Samsung FRP 2020-nya. Kita jalankan lagi sekarang untuk softwarenya. Kemudian muncul browser, kita close saja dan langsung kita bisa klik menu bypass FRP-nya. Apakah sekarang sudah terbaca atau belum? Kita klik dulu menunya, muncul notifikasi info. Before start you must connect UEFI, kita klik OK aja, kemudian reading info, kemudian installing driver, launching browser event dan finish. Perhatikan di handphonenya sudah muncul notifikasi AC firmware seperti ini. Inilah notifikasi celah untuk membuka browser, kemudian nanti kita akan melakukan bypass dengan bantuan browsernya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita buka notifikasi ini terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke tampilan handphonenya. Sebelum kita buka notifikasinya, lepaskan dulu kabel datanya biar tidak mengganggu. Kemudian kita klik menu lihat, akan langsung terbuka YouTube, kemudian berganti ke Chrome. Apabila YouTube meminta update, silahkan lakukan web data via recovery kembali. Oke, di sini kita klik terima dan lanjutkan. Kemudian berikutnya, kemudian untuk sign in ke Chrome, kita pilih lain kali saja. Kemudian seperti biasa, pada kolom address bar-nya kita hapus, kita ganti dengan URL blog Magelang Flasher pada www.magelangflasher.com atau www.magelangflasher.com. Perhatikan link atau domain atau URL blog Magelang Flasher-nya. Kemudian enter dan kita tunggu sampai terbuka. Lalu fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya, kita klik sampai muncul menu di bawahnya, pilih menu FRP Bypass, muncul iklan, kita klik X di pojok kanan atas. Dan ini adalah halaman FRP Google akun, kemudian scroll ke bawah. Di bagian Samsung Special Tax, di sini ada beberapa menu atau link. Yang kita klik adalah pada bagian menu Open Samsung Setting. Kita klik linknya Open Samsung Setting, maka dengan otomatis dia akan masuk ke pengaturan dari Samsung Galaxy S9 Plus ini. Cek dulu untuk versi tingkat patch keamanannya di 1 Agustus 2020. Untuk versi Androidnya sudah Android 10. Biasanya pada metode-metode sebelumnya kita cukup mengganti model kunci layarnya, bisa pola, bisa pin atau sandi, menggunakan menu kunci layar, kemudian tipe kunci layar, tetapi ini tidak bisa kita klik, atau bisa juga gunakan sensor sidik jari atau wajah. Kita coba ya. Pilih sidik jari, kemudian lanjutkan untuk membuat sandi atau pola atau kunci layar lainnya, tetap tidak bisa juga, mental juga. Kita juga bisa gunakan metode sematkan jendela, pengaturan keamanan lainnya, kemudian scroll ke bawah, kita pilih sematkan jendela, kita coba aktifkan, kemudian aktifkan gunakan jenis kunci layar untuk mencopot, tetap tidak bisa kita aktifkan. Lalu bagaimana alternatif lainnya? Kita akan gunakan menu atau fitur folder aman atau secure folder. Kita bisa kembali dulu. Kemudian di sini perhatikan ada menu atau fitur folder aman. Kita akan gunakan menu ini. Kalau dari awal pengaturan, kita coba ulangi dulu langkahnya. Kita bisa kembali ke awal pengaturan, kemudian masuk ke bagian biometrik dan keamanan. Kemudian kita lihat ada fitur folder aman. Langsung aja kita klik folder aman ini. Selanjutnya untuk menggunakan folder aman, kita harus mempunyai Samsung akun dulu. Kita klik setuju, kemudian kita loginkan Samsung akun kita. Jika belum punya Samsung akun, silahkan buat menggunakan handphone Samsung lainnya dulu. Kemudian kita masukkan username atau email dari Samsung akunnya. Kemudian kita masukkan juga password Samsung akunnya. Kita klik pada bagian kata sandi. Kalau sudah kita ketik, kita klik aja masuk. Kemudian kita tunggu proses loginnya sampai dengan selesai. Selamat datang di Samsung akun, kita klik saya telah membaca, kemudian kita klik setuju, dan kita tunggu sampai terlogin. Ternyata ini untuk Samsung akunku verifikasi 2 langkahnya aktif, jadi kita membutuhkan
kode OTP atau verifikasi kode via SMS. Kita tunggu sebentar sampai kita dapat SMS 6 digit kode dari Samsung melalui nomor handphone kita. Buat yang verifikasi 2 langkahnya tidak aktif, biasanya langsung otomatis terlogin. Atau buat yang Samsung akunnya sudah terlogin di handphone Samsung lain, biasanya ada notifikasi untuk kode sign in yang muncul di handphone Samsung yang terlogin akun Samsung kita. Sementara ini masih kita tunggu untuk SMS kode OTP-nya. Oh, ini dia, sudah ada notifikasi masuk untuk SMS-nya, kita klik aja. Kemudian sudah kita dapatkan untuk kode OTP login verifikasi 2 langkah Samsung akun. Tinggal kita ketikkan aja untuk kodenya dan melanjutkan proses login Samsung akun di Samsung Galaxy S9 Plus yang akan kita bypass FRP ini. Oke, sudah selesai, kita klik selesai aja dan kita tunggu. Kemudian ini penting untuk diperhatikan, sebelum terlogin Samsung akunnya muncul notifikasi di bagian bawah layarnya. Ingin cara yang lebih cepat untuk masuk, kita harus klik menu batalkan. Wajib kita klik menu batalkan di sebelah kiri. Kita klik dulu, kemudian ada aktivitas membuat folder aman. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Jadi ini sedang konfigurasi untuk mengaktifkan fitur folder aman. Dan proses konfigurasinya ini cukup lama, jadi kita harus sabar, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kemudian setelah proses loadingnya selesai akan muncul halaman jenis kunci folder aman. Di sini kita coba untuk buat pin aja biar mudah. Dan yang perlu diperhatikan, ini bukan kunci layar. Jadi hanya kunci untuk membuka folder amannya, bukan kunci layarnya. Kalau sudah kita buat, kita klik OK. Baru sekarang kita akan merubah model kunci layarnya. Di sini di pojok kanan atas ada menu titik 3. Bisa kita klik menu ini untuk merubah kunci layarnya. Kita klik dulu aja menu titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian muncul 3 menu, kita klik menu pengaturan yang paling bawah. Kemudian di sini pengaturan folder aman, kita bisa klik menu tipe kunci yang paling atas. Kita akan merubah kunci layarnya, bukan kunci folder amannya, tetapi kunci layarnya. Kita klik tipe kunci dulu. Kemudian kita masukkan pin yang sudah kita buat tadi, 1, 2, 3, 4. Kemudian berikutnya, dan perhatikan di sini ada fitur sidik jari. Kita klik sidik jari, sekarang kita akan merubah model kunci layar yang lupa di handphone ini. Jika sebelumnya adalah pola, kita bisa ganti menjadi pin saja. Kita klik pin, buat pin yang mudah misal 1, 2, 3, 4, kemudian lanjutkan, konfirmasi, 1, 2, 3, 4, kemudian OK. Kita tunggu sebentar. Di sini ada halaman petunjuk PIN, kita bisa pilih lewati aja. Dan untuk sidik jarinya tidak perlu kita buat, karena cukup dengan mengganti model kunci layarnya dari pola menjadi PIN. Sekarang kita bisa kembali ke halaman hubung ke jaringan WiFi. Kembali lagi ke sini, kemudian pastikan masih terkoneksi ke jaringan internet via WiFi dan klik berikutnya memeriksa update. Jika sebelumnya adalah pola, sekarang berubah menjadi PIN untuk kunci layarnya. Kemudian untuk bypassnya tinggal kita ketikkan aja PIN yang sudah kita buat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita langsung aja ketikkan 1, 2, 3, 4, kemudian berikutnya. Jika sebelumnya ada verifikasi akun Anda, sekarang berganti menjadi login akun Google. Untuk loginnya tidak perlu kita lakukan sekarang, bisa kita lewati aja, tunggu sebentar, kemudian lainnya setuju, kita lewati bagian-bagian yang tidak penting. Kemudian berikutnya sedikit sentuhan akhir, proses ini mungkin perlu beberapa menit, kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Yang jelas sekarang akun Google atau FRP-nya sudah berhasil kita bypass dengan metode merubah kunci layar yang lupa. Oke, untuk pindahkan data dari Samsung bisa kita lewati aja. Kemudian sudah selesai, kita klik selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan menu. Akan tetapi belum selesai sampai di sini karena handphone ini masih memiliki kunci layar berupa PIN. Tadi kita merubah kunci layarnya, maka untuk membuka kunci layarnya, PIN-nya sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan untuk menghapus PIN ini kita bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian kita cari bagian kunci layar, kemudian kita klik tipe kunci layar, konfirmasikan PIN-nya 1, 2, 3, 4, dan kita ganti menjadi usap.
atau tidak ada pengaman. Kemudian tadi juga kita sudah mengaktifkan fitur secure folder atau folder aman. Jika kita buka untuk fiturnya ada di bagian UI-nya di desktopnya, kita klik aja folder aman. Untuk PIN-nya adalah 1234 sesuai dengan yang kita buat tadi. Ini adalah folder aman. Jika Anda ingin mematikan fitur folder aman, silakan masuk ke bagian biometrik dan keamanan di pengaturan. Kemudian folder aman, kemudian kita cari untuk fitur hapus instalasinya. Kita tunggu, tampaknya masih loading ini ya, atau jangan-jangan malah ngejam. Kita coba untuk kembali, kita klik masuk lagi ke bagian folder aman. Kita cari di pengaturan lainnya mungkin ya, untuk hapus instalasi dari folder amannya. Kita klik dulu. Oke, ini dia. Kita klik hapus instalasi dan bisa kita lihat untuk fitur folder amannya sudah hilang. Sekarang handphone ini sudah clean semuanya, akun Google sudah tidak ada, kemudian untuk kunci layar sudah hilang, dan handphone siap kita jadikan nota. Cukup mudah cara bypass Samsung Galaxy S9 Plus untuk patch security Agustus 2020. Oh iya bro, wait, masih ada yang kelupaan. Tadi untuk Samsung akunnya belum kita logout. Buat para teknisi atau user silahkan untuk melogout dulu akun Samsungnya. Biarkan nanti user membuat akun Samsung miliknya sendiri, atau jika ini adalah handphone Anda pribadi, silahkan tetap pertahankan untuk akun Samsungnya. Kita bisa hapus akun Samsungnya melalui menu Samsung akunnya. Bisa kita buka dulu, kemudian kita masuk ke menu info pribadi, kemudian kita klik menu titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita klik keluar. Di sini kita membutuhkan konfirmasi password ya. Kita klik keluar, kemudian kita inputkan untuk password dari Samsung akunnya, harus ingat. Kemudian kalau sudah, kita klik selesai aja, dia akan otomatis logout atau sign out. Sekarang handphone sudah betul-betul clean dari semua akun. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja mantap jiwa, jadi nota, dan ingat tetap jaga harga servisan.